Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PAI 5A atas nama Indra Krisnawan, Herun Saputra, Abdurrahim Ibrahim dengan materi bayi 1 hingga 3 tahun, otoritas versus rasa malu dan ragu, matkul psikologi pembelajaran PAI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra Krisnawan. Selanjutnya, Erik Erikson menyatakan bahwa kepribadian berkembang dalam urutan yang telah ditentukan melalui 8 tahap perkembangan psikososial dari masa bayi hingga dewasa. Selama setiap tahap, orang tersebut mengalami krisis psikososial yang dapat berdampak positif atau negatif bagi perkembangan kepribadian. Bagi Erikson, krisis ini bersifat psikososial karena melibatkan kebutuhan psikologis individu, yaitu psiko, yang berkembang dengan kebutuhan masyarakat. Menurut teori tersebut, keberhasilan menyelesaikan setiap tahap menghasilkan kepribadian yang sehat dan peroleh kebajikan dasar. Kebajikan dasar adalah kekuatan karakteristik yang dapat digunakan ego untuk menyelesaikan krisis berikutnya. Kegagalan untuk berhasil menyelesaikan satu tahap dan mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk menyelesaikan tahap selanjutnya. Oleh karena itu, menyebabkan kepribadian dan rasa diri yang lebih tidak sehat. Tahapan ini bagaimana dapat diselesaikan dengan sukses di lain waktu. Otonomi versus rasa malu dan keraguan adalah tahap kedua dari tahap perkembangan psikososial. Erik Erikson, tahap ini terjadi antara usia 18 bulan sampai sekitar usia 2 atau 3 tahun. Menurut Erikson, anak-anak pada tahap ini berfokus pada pengembangan rasa kontrol diri yang telah besar. Mari kita lihat lebih dekat beberapa peristiwa besar dan tahap perkembangan psikososial. Gambaran tahap perkembangan otonomi, rasa malu dan keraguan. Yang pertama, konflik psikososial. Selanjutnya, pertanyaan umum. Selanjutnya, kebajikan dasar. Yang terakhir, acara penting. Otonomi, rasa malu dan keraguan dibangun di tahap sebelumnya. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson menggambarkan serangkaian dalam tahap yang terjadi sepanjang perjalanan hidup. Tahap pertama, perkembangan kepercayaan versus ketidakpercayaan, adalah tentang mengembangkan rasa percaya tentang dunia. Tahap berikutnya, otonomi versus rasa malu dan keraguan, dibangun di atas tahap awal itu dan meletakkan dasar bagi tahap-tahap yang akan datang. Kejadian selama tahap 2 perkembangan psikososial. Kejadian selama tahap 2 perkembangan psikososial ketika pengasuh atau orang tua pernah berinteraksi dengan anak berusia antara 18 bulan dan 3 tahun, maka dia mungkin lebih menyaksikan banyak ciri dari tahap otonomi versus rasa malu dan ragu. Pada titik perkembangan inilah anak-anak kecil mulai mengekspresikan kebutuhan yang lebih besar akan kemandirian dan kontrol atas diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Selama tahap perkembangan sebelumnya, kepercayaan versus ketidakpercayaan, anak-anak hampir sepenuhnya tergantung pada orang lain untuk perawatan dan keselamatan mereka. Selama tahap inilah, anak-anak membangun fondasi kepercayaan di dunia. Namun ketika mereka maju ke tahap kedua,
penting bagi anak-anak kecil untuk memulai mengembangkan rasa kemandirian dan kendali pribadi saat mereka belajar melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Mereka membangun rasa kontrol atas diri mereka sendiri serta beberapa kepercayaan dasar dalam kemampuan mereka sendiri. Tugas penting tahap 2 perkembangan psikososial. Tugas penting tahap 2 perkembangan psikososial adalah mendapatkan rasa kontrol pribadi atas dirinya adalah penting. Pada tahap perkembangan ini, anak-anak pada usia ini menjadi lebih semakin mandiri dan ingin mendapatkan kontrol lebih besar atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Ada beberapa jumlah tugas berbeda yang seringkali penting selama tahap perkembangan otonomi versus rasa malu dan ragu. Yang pertama, pelatihan toilet memainkan peran utama belajar mengontrol fungsi tubuh seseorang mengarah pada perasaan kontrol dan rasa kemandirian. Yang kedua, peristiwa penting lainnya termasuk mendapatkan kontrol lebih besar atas pilihan makanan, preferensi mainan, dan pemilihan pakaian. Yang ketiga, anak-anak dalam tahap perkembangan ini sering merasa perlu melakukan sesuatu secara mandiri, seperti memilih apa yang akan mereka kenakan setiap hari, mengenakan pakaian mereka sendiri, dan memutuskan apa yang akan mereka makan. Meskipun hal ini sering membuat frustasi orang tua dan pengasuh, ini adalah bagian penting dari perkembangan kontrol dan otonomi pribadi. Anak-anak yang berhasil menyelesaikan tahap ini merasa aman dan percaya diri, sementara mereka yang merasa tidak mampu maupun ragu-ragu. Tahap ini juga berfungsi sebagai fondasi yang berperan penting dalam pengembangan masa depan anak. Anak-anak yang memiliki kepercayaan diri dalam keterampilan mereka lebih mungkin untuk berhasil dalam tugas-tugas berikutnya seperti menguasai keterampilan sosial, akademik, dan lainnya. Pada tahap terakhir ialah tugas orang tua pada tahap perkembangan psikososial. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menumbuhkan keberhasilan selama tahap 2 perkembangan psikososial ini. Yaitu yang pertama ialah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mandiri. Biarkan mereka membuat pilihan makanan, mainan, minuman, dan berikan pujian bahwa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua ialah bersikap sportif selama toilet training. Tetapi jangan menghukum jika terjadi kecelakaan. Yang ketiga ialah menawarkan outlet yang aman, di mana anak-anak dapat bermain secara mandiri dengan dukungan dan bimbingan dari pengasuh yang terpercaya. Menawarkan jaminan dan memiliki keyakinan pada kemampuan anak-anak yang sangatlah penting untuk pengembangan rasa otonomi dan kepercayaan diri. Orang tua yang negatif atau yang menghukum anak-anak untuk kesalahan sederhana dapat berkontribusi untuk perasaan malu atau keraguan diri. Dalam tahap kedua ini, dari tahap perkembangan psikososial Erikson, tahap ini terjadi antara usia 18 tahun sampai kurang lebih 3 tahun. Menurut Erikson, anak-anak pada tahap ini difokuskan pada perkembangan rasa kendali pribadi atau keterampilan dan rasa kemandirian. Keberhasilan di tahap ini akan mengarah pada kebajikan kemampuan jika anak-anak pada tahap ini didorong dan didukung dalam kemandirian mereka yang meningkat. Mereka menjadi lebih percaya diri dan aman dengan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan hidup di dunia. Jika anak-anak dikritik, terlalu dikendalikan atau tidak diberi kesempatan untuk menegaskan diri mereka sendiri, mereka mulai merasa tidak memadai dalam kemampuan mereka untuk bertahan hidup, dan mungkin kemudian menjadi terlalu bergantung pada orang lain, kurang percaya diri, dan merasa malu atau ragu dalam kemampuan mereka. Yang terjadi selama tahap ini, anak-anak berkembang secara fisik dan menjadi lebih mobile, dan menemukan bahwa dia memiliki banyak keterampilan dan kemauan, seperti mengenakan pakaian dan sepatu, bermain dengan mainan, dan lain-lain. Keterampilan tersebut menggambarkan rasa kemandirian dan kemandirian anak-anak yang tumbuh. Misalnya, pada tahap ini, anak-anak mulai menegaskan kemandiriannya dengan menjauh dari ibunya, memilih mainan mana yang akan dimainkan, dan membuat pilihan
tentang apa yang mereka pakai, makan dan lain-lain. Hal yang dilakukan oleh orang tua untuk mendorong rasa kontrol, Erikson menyatakan bahwa sangat penting bagi orang tua untuk membiarkan anak-anak mereka mengeksplorasi batas kemampuan mereka dengan lingkungan yang mendukung oleh toleran terhadap kegagalan. Misalnya, daripada mengenakan pakaian anak-anak, orang tua yang sportif harus memiliki kesabaran untuk membiarkan anak-anak mencoba sampai mereka berhasil atau meminta bantuan. Jika terjadi, orang tua perlu mendorong anak-anak menjadi lebih mandiri sekaligus melindungi agar mereka kegagalan terus-menerus dapat dihindari. Diperlukan keseimbangan yang rumit dari orang tua. Mereka harus berusaha untuk tidak melakukan segalanya untuk anak tersebut. Tetapi jika anak tersebut gagal dalam tugas tertentu, mereka tidak boleh mengkritik anak tersebut karena kegagalan dan kecelakaan, terutama saat pelatihan toilet. Tujuannya harus pengadilan diri tanpa kehilangan harga diri mereka.